فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur dengan lisan. Walhamdulillah, bersyukur dengan hati keyakinan. Tsumma alhamdulillah, bersyukur dengan amal perbuatan. 3 syarat seseorang sempurna bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para habaib, para masyayikh, Sayyidil Habib Ali bin Hasan Baharun, Sayyidil Habib Jamal bin Hamid Al-Hamid, Sayyidil Habib Hasan bin Ahmad Al-Habsyi, Sayyidil Habib Omar As-Sagab, Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin, dan seluruh para habaib, Khadimul Majlis Al-Habib Muhammad bin Abbas bin Syekh Abu Bakar, hadir bersama kita di luar, Ibunda Nyai Hajah Nurul Isyai As'ad, seluruh para jamaah kaum muslimin muslimat hafidhakumullah jami'an. Semoga kita senantiasa tetap mendapatkan penjagaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah, bidzikris shalihin tatanazalur rahmat. Banyak rahmat yang Allah turunkan kepada kita malam ini. Bukan hanya as-salihin, tetapi imamul muttaqin, sayyidul anbiya wal mursalin yang kita kenang, yang kita bacakan maulidnya. Maka tentu limpahan rahmat, limpahan salawat, salam bagi setiap yang mengaturkan hadiah salawat salam terbaik tentu menjadi keyakinan kita semua. Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ani Jibril. Waktu itu wajah Nabi terlihat gembira, sukacita. Kemudian sahabat bertanya-tanya apa yang membuat beliau bahagia. Dijawabnya bahwa baru saja malaikat Jibril datang. Afatarda ya Muhammad, apakah engkau senang, ridha wahai baginda Nabi Muhammad? Aku akan memberikan jawaban salawat kepada umatmu, seorang dari umatmu yang membacakan salat kepadamu. Aku membacakannya 10 kali. Apakah engkau ridha ketika seorang dari umatmu mengucapkan salam kepada engkau, aku membalasnya dengan 10 salam kepadanya? Maka sebenarnya di saat kita menghadiri maulid Nabi, menghadiri hauliyat semacam ini, kita yakin seperti yang tadi didauhkan oleh Habib Ali, bahwa kita didoakan oleh para malaikat. Secara umum saja Nabi menyampaikan setiap doa baik yang kita ucapkan, ada malaikat yang dipersiapkan oleh Allah untuk mendoakan kita. Walakum aydan, walakum aydan. Ketika kita mendoakan ashabul hauliyat, misalkan Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maka sebenarnya benar apa yang didahulukan Habib Ali tadi, bahwa ini akan kembali kepada orang tua kita. Cukuplah bahwa ketika malaikat mendoakan kita, walakum aydan, maka orang-orang tua kita, leluhur, datuk-datuk kita pun mendapatkan kebahagiaan itu. Bahkan kita yakin muallimul khair yastaghfiru lahu kullu syai'. Sabda Nabi bahwa pengajar kebaikan alal itlaq, tidak hanya ngajar Quran, tidak hanya mengajar kitab fikih. Muallimul khair ini membuka pintu bagi siapapun yang menyampaikan kebaikan. Bagaimana dengan ashabul hauliyat yang kita kenang, kita bacakan manaqibnya malam ini? Bukan hanya pengajar kebaikan, ini mendoakan, yang mendoakan bukan hanya manusia, tapi kullu syai'in,
al-hajar wasyajar hatta al-hitan fil bihar, sampai makhluk yang di darat, di lautan pun mendoakan. Maka sebenarnya boleh dikata dengan bahasa lain, yang mendoakan haul beliau-beliau bukan hanya manusia, tapi batu, pepohonan, makhluk yang ada di darat, di lautan, semua ikut serta menyertai kita. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau kemudian setiap kebaikan-kebaikan makhluk itu pun kembali kepada kita yang mendoakan ashabul haudiyat, dan itu kembali kepada orang tua kita, datuk. Alhamdulillah. Para hadir, salah satu cara Allah untuk mendapatkan umat ini mendapatkan kasih sayangnya adalah bistighfaril mu'minin. Ummati ummatun marhumah. Sabda Nabi bahwa umatku ini umat yang mendapatkan belas kasihan Allah. Tadkhulu kuburaha bidunubin. Ada sebagian dari umat Sayyidina Muhammad masuk kubur bawa dosa. Mungkin belum sempat taubat. Mungkin ada sisa-sisa dari kesalahannya yang belum terhapus oleh kebaikannya, sehingga dia masuk dalam alam kubur itu bidunubin, bawa dosa. Wa takhruju anha, kelak pada hari kiamat keluar dari alam kuburnya bila dzunubin, tanpa dosa. Wa tumhasu anha, dihapus, digosok seperti pensil yang kemudian dihapus dengan setip itu ya. Hapus bistighfaril mu'minin, berkat doa istighfarnya orang-orang mukmin. Artinya ada satu pintu kebaikan dengan istighfar orang-orang yang masih hidup pada ahlul kubur, ini menjadi peluang mereka diampuni dosa-dosanya. Bagaimana orang tua kita, bagaimana ahlul kubur kita, ketika kebaikan majelis ini menjadi keberkahan untuk beliau semua, hadiah-hadiah diberikan pada beliau semua, kepada orang tua kita, ahli kubur kita. Kak dintoh potra nampian rabuka hol kenjerena ya toraki wadi ka panjenengan ring sepona mantu hubungan abang sepo kita. Dan kita yakin bahwa ahlul wafa pasti akan membalas setiap kebaikan. Tadi juga disampaikan. Lalu apa pentingnya kita hadir dalam majelis semacam ini? Kalau Imam Asy-Syafi'i saja mengatakan wahibus sholihin wa lastu minhum, saya bukan orang saleh tapi saya mencintai orang-orang saleh. Sekali berimam Asy-Syafi'i menyatakan diri beliau bukan orang saleh, apalagi kita. Siapa diri kita ini? Tetapi kita yakin man tasyabaha biqaumin faminhum. Kita tidak ingin memang bahwa hadis Nabi yang menyebutkan bahwa siapa yang menyerupai satu kaum termasuk golongan itu, ini adalah tahdzir bagi orang-orang yang menyerupai kaum yang buruk agar terhindar tidak meniru perbuatan buruk mereka, sehingga kita terlepas diri dari keserupaan dengan mereka. Bagaimana dengan sebaliknya yang menyerupai majelisnya orang-orang baik? Semoga kita dimasukkan dalam daftar orang-orang baik. Kita sadar bukan orang-orang yang sempurna. Kita hadir di majelis ini membawa dosa, tetapi mudah-mudahan sepulang dari majelis ini kita diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika nanti ahli surga telah diperkenankan masuk ke surga Allah, ada di antara mereka orang-orang saleh mencari-cari, aina walidi, mana ayah saya, orang tua saya, mana aina zauji, mana istri saya, aina auladi, mana anak saya. Maka malaikat pun diperintah oleh Allah untuk menjawab bahwa keluargamu di surga yang terpisah karena amalnya berbeda. Bahwa kelak nanti level surga itu menurut amal, sedangkan kita masuk surga, amin ya Rabb, berkat rahmat Allah. Tak satu pun masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Bahkan ketika nanti ada orang mencoba ingin masuk surga modal sendiri, dalam satu riwayat disebutkan satu kaum dari Bani Israel mengandalkan amal solehnya yang beribadah 300 tahun, 500 tahun, kemudian oleh Allah dipersilahkan untuk ditimbang amalnya. Ternyata setelah dihitung, satu nikmat mata yang sebelah itu sudah bisa menghabiskan pahala ibadahnya 500 tahun. Bagaimana dengan anggota tubuh yang lainnya? Akhirnya orang tersebut pun meminta masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kepentingan amal soleh?
amal soleh akan menjadi penentu level surganya. Nah, pada saat orang soleh ini mencari-cari keluarganya, ternyata surganya berbeda. Kemudian orang itu pun memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk agar supaya keluarganya disusulkan bersama dalam satu surga yang tinggi dan mulia. Allah pun dengan penuh kasih sayang kepada orang ini mempersilahkan seluruh keluarganya untuk dikumpulkan bersama-sama. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Maka kita dengan segala kekurangan kita, tapi kita berharap bahwa orang-orang mulia, guru-guru mulia, semoga menyertakan kita di surga beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhiqna bis-shalihin. Allahumma alhiqna bis-shalihin. Allahumma alhiqna bis-shalihin. Para hadir, tentu pentingnya hadir majelis semacam ini untuk belajar merasakan kelezatan orang-orang soleh, mencicipi hidangan batin, hidangan rohani yang disuguhkan. Bahkan ini adalah kesempatan bagi kita. Mungkin di antara kita ada yang merasa kurang sempurna berbakti pada orang tuanya. Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dalam kitab beliau Adabul Islam fi Nizamil Usrah menyebutkan satu kisah bahwa ada seorang sahabat merasa belum maksimal berbakti pada orang tuanya, sehingga dia di saat orang tuanya telah meninggal dunia datang pada Nabi, apakah masih ada peluang anak yang mungkin durhaka, mungkin belum sempurna berbakti, tak kajapok kah kareng sempurna dan mbak ki beda suara kareng sempurna mi polang nguji reng sempurna masyarakat banyak pokal tim pon seter yang sempurna karek kastana tetinya habis kanjeng Nabi pak bada bakto nabang amal bagus pon apa dia punya Nabi. Naam, iya ada kesempatan. Salatu alaihi, doakan untuk orang tuanya, wastighfar lahum, mohonkan ampun untuk keduanya, kemudian beramal soleh, sedekah untuk orang tuanya. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan ada orang yang semula dicatat dalam catatan orang yang al-aq, durhaka kepada orang tuanya, tapi kemudian setelah menyusul dengan berbagai kebaikan, di saat orang tuanya telah meninggal dunia, dia terus berdoa untuk kebaikan orang tuanya. Setiap amal baiknya dikirimkan untuk kedua orang tuanya. Allah hapus daftar nama orang tadi dari daftar nama orang-orang durhaka, diganti menjadi daftar nama orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Semoga kita dicatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali, kita berhutang jasa pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ditakdir hadir di majelis ini, sengaja tidak sengaja kita telah diberi taufik hidayah untuk berada di antara orang-orang baik, di tempat yang baik, beramal baik dengan niat yang baik. Harapannya semoga dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan inilah yang menjadi harapan, semoga kelak di surga nanti inilah kenangan-kenangan indah yang akan kita kenang kembali. Kita sebut bahwa kita pernah hadir di majelis fulan, majelis fulan, majelis fulan, kita pernah di hauliat fulan, untuk kemudian menjadi cerita indah di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita berhutang jasa pada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan nafas kita, hidup kita, jiwa raga kita, andai pun menjadi tebusan untuk Nabi, tidak pernah bisa memenuhi besarnya hutang jasa kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan bahwa ada banyak umat yang terdahulu merindukan menjadi bagian dari umat ini, tapi tidak berkesempatan. Apakah ada di antara kita dahulu di alam arwah minta untuk menjadi umat Nabi Muhammad? Tapi kita diberi oleh Allah. Dan gula macam dengan lahir menakkan ngalitunya, nangalitunya, ring sepodua, para guru-guru ngapingi abad saja. Boleh, ya sejarah nak kanjeng Nabi ngak dia. Oh dia burukan si saya dari bangsa sepo. Bahkan naldakah
sirah nabawi, pengaji dekat maulid Nabi. Ditanamkan oleh orang tua kita cinta beliau. Bukan hanya nikmat yang secara umum. Kalau urusan rezeki materi, kita ini bermitra dengan seluruh makhluk yang ada. Urusan menghirup nafas udara, urusan meminum air, buah-buahan, makanan, kita sama dengan makhluk yang lain. Mohon maaf, binatang, tetumbuhan mendapatkan energi dari sinar matahari, sama. Tetapi nikmat iman Islam tidak semua makhluk. Dari 8 miliar penduduk bumi, ini saya hitung beniku dan boleh macam yang dengan Syekhona Google, ada pengumpul data bahwa hari ini per tahun 2024 penduduk bumi sudah mencapai 8 miliar lebih dan 2 miliar beragama Islam, sisanya sudah bermacam-macam agama. Itu umum pun 2 miliar tak andi agama, tak berjaga pangeran, ateis. Tong ontong abak 2000 miliar paring rezeki iman Islam. Buat nipatati umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keistimewaan ini tidak sama dengan makhluk yang lain. Inilah yang harus kita syukuri, yang harus kita rawat. Maka sebenarnya hadir maulid Nabi, hadir haul, nganyare esto dengan kanjeng Nabi, nganyare bungah dengan kanjeng Nabi. Kita diperintah setiap mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah untuk menunjukkan kebahagiaan, al-ifrah. Bagaimana ketika yang kita bahagiakan ini adalah rahmatan lil alamin, afdalul alamin, sayyidil wujud, insan kamil, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika ruhnya para nabi diberi tempat yang tinggi di langit, beliau meminta ruhnya tetap bersama umatnya. Beliau 24 jam setiap detiknya menjawab salawat salamnya umat. Bayangkan ketika di Merauke saja hari ini sedang adzan subuh misalkan, detik kemudian 1 jam berikutnya di NTT, berikutnya di Bali, berikutnya di Jawa, terus berkesinambungan orang sholat pasti bersolawat. Maka 24 jam ketika matahari mengelilingi bumi, di situ pun tidak terhenti, orang pasti ada yang adzan dan sholat, sholat pasti sholawat. Artinya apa? Seluruh umat Islam tak henti-hentinya menghadiahkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun bersabda, ruhku dikembalikan untuk menjawab salawat salam kalian. Maka ketika Nabi telah menyatakan ruh beliau dikembalikan, apakah ini adalah sebuah kematian? La hasya. Ban hayatan barzakhiyatan kamilah. Abu Yazid Muhammad Maliki mengatakan bahwa Nabi Muhammad hidup kehidupan barzah yang sempurna. Pakun alatin tan kuda panjenengan, alatin ummata, ngapengi ummata, ngolati ummata, ajawab salam salawat umat kaangkui terus ngapengi abad saja terapodong. Maka nanti ketika setiap umat ini masuk surga tidak sendirian, rombongan. Subhanallah, kita mau berangkat haji umrah saja antri, rombongan perkeloter. Kita mau masuk raudhah, itu juga rombongan perkeloter. Sudah dibayangkan bagaimana nanti surga Allah pun berkeloter rombongan. Maka pilihlah bersama siapa kita akan satu rombongan untuk bergabung dengan rombongan besar Sayyidil Wujud baginda Nabi Muhammad SAW menuju surga Allah. Ini yang mungkin bisa disampaikan, semoga manfaat barakah. Dan terakhir, marilah kita ungkapkan rasa terima kasih terdalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna wa anil muslimin Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna wa anil muslimin Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna wa anil muslimin Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Bersama Muhammad Rasulullah
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Buya Said Muhammad Al-Maliki menyampaikan, siapa yang membaca kalimat tersebut 4 kali ba'da sholatil maktubah, zuhur 4 kali, asar, maghrib, isya, subuh 4 kali, insyaallah diberi rezeki husnul khatimah. Semoga kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Min kulli dhanbin tubna ila Allah, min kulli dhanbin tubna ila Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-'afwa minkum, Allahumma hdina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.